Halo guys, kembali bersama di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Tuti Darmania Zaluhu. Saya salah satu mahasiswa Universitas Budi Dharma. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi mata kuliah ini nanti untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah etika profesi ilmu teknologi. Jadi teman-teman, saya akan langsung saja untuk menjelaskannya. Teman-teman, kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan etika profesi ilmu komunikasi. Etika profesi ilmu komunikasi itu dapat diartikan yaitu suatu penilaian tindakan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan di bidang komputer, komunikasi, elektronik, dan tentu saja di bidang informasi yang meliputi data fakta, proses input, dan serta outputnya. Jadi teman-teman, ada juga menurut beberapa para ahli tentang pengertian etika profesi. Salah satu yaitu ada menurut Haji Ahmad Mustaf. Jadi menurutnya etika profesi ini adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh bisa diketahui oleh pikiran. Jadi teman-teman, ada juga menurut pendapat Profesor Dr. Randus Frans Magni Susemo, etika profesi ini menurutnya itu ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Oke teman-teman, jadi saya juga akan menjelaskan sebagian kecil tentang ciri-ciri, apa saja sih ciri-ciri etika tersebut. Salah satunya yaitu ciri-ciri etikanya itu etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Kemudian kedua yaitu etika sifatnya itu absolut atau mutlak atau nyata lah ya teman-teman. Jadi ketiganya itu di dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batin manusia itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Nah teman-teman, ada juga berbagai pelanggaran etika komunikasi. Teman-teman, kita harus tahu itu apa yang menjadi etika ketika kita sedang melakukan komunikasi atau juga ketika kita sedang menggunakan media sosial, apa yang perlu dan apa yang tidak boleh kita lakukan teman-teman. Jadi untuk menjalankan suatu pekerjaan kita, seperti kita menjalankan atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan, jadi kita juga harus berhati-hati teman-teman. Sebenarnya ada pelanggaran etika dalam melakukan komunikasi. Seperti halnya misalnya ada satu yaitu keseringan kita mendengar cibiran atau bulian. Ini pelanggaran etika komunikasi. Ini sering terjadi atau paling sesering mungkin terjadi di media sosial. Jadi teman-teman hati-hati di dalam melakukan atau menyampaikan sesuatu hal yang mungkin itu adalah jadi salah satu kode etika dalam melaksanakan atau dalam melakukan komunikasi di media sosial. Jadi kemudian ada juga nomor 2 yaitu penyebaran hoax atau informasi palsu. Hati-hati teman-teman di dalam menyampaikan sesuatu berita atau informasi kalau tidak ada kejelasannya yang benar, jadi nanti kena itu adalah melanggar kode etik. Jadi teman-teman, ada yang ketiga yaitu pelanggaran hak cipta atau copy paste. Ini sering juga terjadi teman-teman. Jadi untuk itu mari kita lebih berhati-hati lagi menggunakan media sosial dengan baik agar kita juga terhindar dari yang tidak diinginkan. Kemudian teman-teman,
Ada lagi penggunaan foto produk orang lain. Itu adalah salah satu ciri pelanggaran etika komunikasi. Jadi teman-teman, ada juga penyebaran konten ilegal seperti kejahatan atau pornografi. Teman-teman, dari berbagai tadi pelanggaran yang saya sampaikan, jadi itu ada hak ciptanya teman-teman. Dan kalau misalnya itu terjadi dan pada seseorang itu ada pelanggaran, dia melanggar kode etik dan dia pasti kena pasal 28 ayat 3 tentang Undang-Undang Nomor 1 2024. Apa itu teman-teman? Itu adalah hukuman pelanggaran etika komunikasi. Jadi bisa saja pada saat menyampaikan tersebut nanti kena jerat pidana loh teman-teman. Jadi bisa aja dalam melaksanakan pelanggaran tersebut, ketika hakim berwajib melapor, nanti teman-teman pasti kena hukuman 10 tahun penjara. Nah, jika tidak mau ingin dipenjara, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jadi tidak boleh sembarangan untuk melakukan atau menyebarluaskan berita-berita palsu yang mungkin itu akan membuat hati seseorang tidak enak dan itu akan menyebabkan masalah besar di dalam menggunakan media sosial. Jadi teman-teman, ada juga beberapa yang namanya ini ada kode etik yang tanggung jawab profesi. Salah satunya yaitu kode etiknya ada menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikuti perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalnya. Jadi teman-teman, karena saya juga salah satu maksudnya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma yang menjalankan program studi dan mengambil keguruan. Jadi kami juga belajar etika profesi ini karena ya kalau misalnya ke depan nanti kami akan menjadi tenaga pendidik, ya mudah-mudahan dan ada beberapa kode etik yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban ke depannya nanti. Jadi teman-teman, keseringan kode etik yang sering dilanggar oleh tenaga pengajar biasanya itu ada kode etik gurunya. Misalnya satu, telat masuk kelas saat jam pembelajaran sudah dimulai. Jadi teman-teman hati-hati jika nanti sudah menjadi tenaga pengajar, itu wajib kita perhatikan. Jadi kedisiplinan waktu itu penting agar tidak melanggar kode etik guru. Kemudian ada yaitu nomor 2 itu meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Itu adalah salah satu kode etik guru melanggar kode etiknya sendiri. Kemudian ketiga yaitu memungut biaya yang tidak jelas kepada orang tua murid. Itu salah satu sering terjadi teman-teman, dan untuk menghindari hal tersebut maka kita harus perlu kejujuran di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Nah teman-teman, ada juga bertengkar dengan sesama guru, itu melanggar kode etik juga teman-teman. Jadi hati-hati dalam menjalankan profesi. Kemudian melakukan kekerasan verbal atau fisik kepada siswa. Jadi teman-teman, sering-sering terjadi. Ini adalah salah satu ketika guru tidak bisa mengendalikan emosionalnya, jadi dia kena kode etik guru. Jadi teman-teman, untuk menghindari hal tersebut agar kita tidak bisa terjun ke dalamnya, hati-hati dalam menjalankan tugas dan ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman, untuk kode etik untuk etika profesi dalam ilmu teknologi informasi, ini adalah salah satu acuan di dalam menjalankan profesi untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang penting. Saran dari saya, alangkah baiknya
ketika kita menjalankan tugas atau ketika kita menggunakan media sosial. Jadi ini berkaitan dengan media sosial ya teman-teman. Jadi mari kita lebih lagi menggunakan media sosial itu dengan yang bermanfaat. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sesekali menyebarluaskan berita-berita palsu yang tidak kita inginkan dan yang menyinggung perasaan orang lain. Salah satu masalah yang sering terjadi di dalam pelanggaran etika komunikasi ini teman-teman, yaitu keseringan terjadi dan mungkin lebih banyak ini terjadi dari tahun ke tahun meningkat. Salah satunya itu penyebaran konten ilegal seperti kejahatan pornografi. Jadi teman-teman, terkadang sesama kita manusia akan memberikan berita-berita hoax yang mungkin menggunakan foto kita untuk diposting ke media sosial dan memberikan kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak enak, dan itu mengarah ke hal pornografi. Sebenarnya itu tidak sesungguhnya terjadi, tetapi ada aja banyak orang-orang yang mungkin menyalahgunakan ilmu teknologi informasi ini dalam berbagai hal-hal negatif. Seperti tadi itu menyebarluaskan konten-konten ilegal seperti kejahatan pornografi. Jadi itu lebih sering anak-anak muda sering melihat atau sering menjumpai hal-hal tersebut. Jadi teman-teman hati-hati agar kita juga tidak terjerat hukum pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1 pasal Undang-Undang 1 tahun 2024. Jadi jika tidak mau dihukum, jika tidak mau masuk penjara, jauhkanlah hal tersebut. Dan jika pun ada itu, nanti yang bersangkutan akan melapor ke pihak yang berwajib. Jadi itu demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang sebagian etika profesi ilmu teknologi. Jadi semoga bermanfaat dan kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat, bye-bye.